Lebih dari 14.000 tahun yang lalu, manusia telah tiba di tempat yang sekarang kita sebut sebagai benua Amerika. Selama ribuan tahun, beragam suku di Amerika membangun kerajaan di negeri ini. Sejak saat itu, berbagai macam masyarakat dan kebudayaan kemudian berkembang. Namun, pada abad ke-16, ketika orang-orang Eropa tiba di pantai yang kemudian akan dikenal sebagai pantai Teluk Texas, peradaban Indian Amerika yang sudah lama ada ini terganggu. Kendali atas sumber daya termasuk makanan dan tanah dirampas dari mereka, menggusur dan menghancurkan banyak suku Indian Amerika yang kuat dan menghancurkan banyak suku lainnya. Suku ini adalah penduduk asli Amerika yang akhirnya harus hengkang dari tanah airnya sendiri. Lalu, bagaimana nasib mereka di zaman yang telah maju ini? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang suku Indian, penduduk asli Amerika yang diusir dari tempat asalnya. Sebelum Christopher Columbus menemukan Amerika, benua ini sudah dihuni terlebih dahulu oleh suku Indian. Tidak diketahui secara pasti bagaimana dan kapan penduduk asli Amerika pertama kali menetap di wilayah yang saat ini disebut Amerika Serikat. Tetapi menurut para ahli, suku Indian diperkirakan datang ke benua Amerika sejak 15.000 tahun yang lalu. Mereka bermigrasi dari Asia melalui Selat Bering, wilayah yang menghubungkan Alaska dengan Siberia. Selama periode glasial terakhir, yang sekarang dikenal sebagai pantai Teluk Texas adalah rumah bagi banyak suku Indian Amerika, termasuk Atakapa, Karankawa, Mariame, dan Akokisa. Sejak saat itu, mereka menyebar ke seluruh Amerika dan mengembangkan kebudayaan. Jika dilihat dari ciri-cirinya, orang Indian tidak jauh berbeda dengan orang Asia. Mereka memiliki rambut dan mata berwarna hitam, tulang pipi menonjol, wajah lebar, serta kulit coklat kemerahan. Kemudian, orang-orang Indian dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa subsuku berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Penduduk dari masing-masing wilayah memiliki kebudayaan berbeda yang dipengaruhi oleh lokasi, iklim, lingkungan, dan beberapa aspek lainnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, penduduk asli Amerika masih menggunakan teknologi dan peralatan yang sangat sederhana. Peralatan yang digunakan umumnya terbuat dari batu seperti ujung tombak dan anak panah, serta alat-alat dari kayu seperti jaring, keranjang, dan sebagainya. Sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhan dengan berburu dan meramu. Sekitar tahun 1500, suku Indian mengembangkan aliansi politik, jaringan perdagangan, dan praktik pertanian yang kompleks, yang terdiri dari aliansi antara berbagai kelompok, etnis, dan suku yang mencapai puncak populasi pada masanya. Wilayah teritorial yang terletak di antara Great Plains, Eastern Woodlands, dan Arizona serta New Mexico saat ini berada di lokasi yang ideal untuk berdagang dengan suku-suku di seluruh wilayah. Mereka memelihara jaringan berdagang yang luas, mengekspor garam, tembikar, dan kayu Bois de Arch untuk membuat busur, serta mengimpor kerang tembaga dan batu api. Suku Indian mengembangkan hubungan baik dengan orang Eropa. Mereka ada yang menjadi pemandu bagi penjelajah Eropa dan terkadang bahkan bertindak sebagai perantara antara suku-suku lain dan bangsa Eropa. Pada akhir abad ke-15 atau pada tahun 1492, Christopher Columbus, seorang navigator handal asal Spanyol dan dikenal sebagai pelaut Eropa yang menemukan rute ke benua Amerika mau datang ke benua Amerika. Dia melakukan 4 kali penjelajahan melintasi Atlantik antara tahun 1492 hingga tahun 1504. Saat bangsa Eropa datang, Amerika bukanlah kawasan hutan belantara yang kosong dan tak berpenghuni. Saat itu, benua Amerika telah memiliki penduduk sekitar 40 juta orang. Orang asli Amerika tidak pernah menyebut diri mereka sebagai suku Indian. Kata Indian sendiri diciptakan oleh Christopher Columbus yang saat itu baru sampai di Amerika pada tahun 1492. Ia mengira bahwa ia mendarat di India, sehingga dia memanggil mereka dengan suku Indian. Ketika bangsa Eropa mulai membangun kehadirannya di wilayah Amerika pada tahun 1500-an, sejak saat itu, bangsa Eropa mulai ingin mengubah penduduk suku asli Amerika menjadi agama Kristen, tetapi suku Indian menolak upaya dan melawan, hingga membatasi mereka pada kegiatan tersebut. Ketika para pendeta Fransiskan membangun sebuah gereja di Teluk Matagorda, penduduk asli suku Indian yang berada di wilayahnya menolak untuk menerima ajaran para pendeta.
Tetapi hanya dalam waktu 4 tahun bangsa Eropa mulai berhasil untuk memindahkan misinya ke tempat lain untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Sejak kehadirannya di benua Amerika, bangsa Eropa membuat pemukiman Eropa permanen pertama, Saint Augustine, atau yang sekarang seringkali disebut dengan wilayah Florida. Amerika Utara sudah dihuni oleh beberapa kelompok yang berbeda, yang mengalami kemunduran setelah kedatangan pemukim asing. Pada tahun 1607, koloni pertama yang didirikan oleh Inggris adalah Jamestown di Virginia pada tahun 1607. Sejak saat itu, Inggris menguasai wilayah hingga Sungai Mississippi pada tahun 1763 setelah kemenangan atas Prancis dalam Perang 7 tahun. Atas ketidakpuasan dan gejolak di antara masyarakat imigran Amerika pada saat itu untuk melawan pemerintahan Inggris, terjadi Perang Revolusi Amerika dimulai pada tahun 1775 oleh George Washington, yang nantinya akan menjadi presiden pertama Amerika dan sebagai pendiri Amerika Serikat. Perang revolusi ini adalah pemberontakan klasik, yang berhasil hanya karena dukungan yang kuat dari penduduk kolonial, petani, pengrajin, pedagang, dan lainnya. Bergabung dalam aksi langsung atau dukungan tidak langsung untuk kaum revolusioner. Kolonis membentuk Kongres Kontinental pertama saat Inggris menutup pelabuhan Boston dan mengerahkan pasukan di Massachusetts. Pada 4 Juli 1776, koloni mendeklarasikan kemerdekaan Amerika yang disahkan oleh Kongres. Sejak pemberontakan yang dilakukan oleh kaum revolusi, banyak dari negara-negara bagian yang ikut memberontak membentuk konfederasi sementara pada tahun 1781. Setelah banyak pemberontakan yang berhasil mengalahkan Inggris di pertempuran Yorktown melalui perjanjian Paris pada tahun 1783, Inggris akhirnya menerima hilangnya koloni di wilayah Amerika. Setelah Amerika Serikat berdiri, perang dan pembantaian terhadap penduduk asli Amerika atau suku Indian masih terus berkobar. Mereka seringkali diusir dari tanah leluhur dan dipaksa tunduk terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Meskipun penjajahan bangsa Eropa di Amerika yang telah dimulai sejak kedatangan Christopher Columbus, tetapi suku Indian masih bisa bertahan dan berkontak dengan bangsa Barat, serta mulai berdagang dengan mereka juga. Kontak ini membawa penyakit baru yang berdampak buruk. Nasib mereka berubah pada awal antara tahun 1646 sampai pada tahun 1816. Yang mengakibatkan populasi penduduk asli Amerika menurun tajam sekitar lebih dari 80,4%. Penurunan populasi tersebut disebabkan oleh penyakit cacar air, pemusnahan etnis, hingga perbudakan. Konflik suku Indian dengan orang Eropa Amerika menimbulkan banyak korban jiwa, dan jumlah mereka semakin menurun tajam. Pada tahun 1858, beberapa suku Indian yang tersisa tinggal di dekat kota Rio Grande. Ketika sekelompok pasukan pria yang dipimpin oleh Juan menyerang dan membunuh mereka semua dan menghancurkan suku tersebut. Konflik meningkat ketika Texas bergabung dengan Amerika Serikat dan semakin banyak pemukiman suku Indian yang pindah. Pembantaian kawanan bison secara sistematis oleh bangsa Eropa semakin menekan suku Indian karena tidak mendapatkan suplai makanan. Pada tahun-tahun sebelumnya, suku Indian telah dilemahkan oleh penyakit dan perang selama beberapa dekade. Dikarenakan mereka tidak dapat berperang lebih lama lagi, beberapa kepala suku banyak yang menyerah dan memimpin rakyatnya untuk sebagian dipindahkan ke reservasi Indian di Oklahoma pada tahun 1875. Sampai saat ini, suku Indian masih ada. Seperti masyarakat yang terjajah pada umumnya, mereka seringkali diusir dari tanah leluhur dan dipaksa untuk tunduk terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Orang Indian Amerika dari berbagai negara, suku, ras, etnis tinggal dan bekerja di Texas hingga saat ini. Tempat mereka ini cenderung ketinggalan zaman dibanding dengan kota-kota di Amerika yang dihuni oleh kulit putih. Hanya 3 suku yang diakui secara federal yang masih memiliki reservasi di Texas, Alabama, Tigua, dan Kickapoo. Sejak tahun 1660-an, adanya gerakan tentang penentuan nasib penduduk asli Amerika membuat kehidupan mereka sedikit membaik. Saat ini banyak suku Indian yang menikah dengan ras lain sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi suku Indian asli dengan orang imigran. Dan saat ini diperkirakan terdapat sekitar 5 juta penduduk pribumi di Amerika Serikat. Umumnya, penduduk asli Amerika hidup di kota-kota kecil atau daerah perdesaan. Sebanyak 78% diantaranya tinggal di California, Arizona, dan Oklahoma. Terlepas dari afiliasi suku mereka, banyak dari mereka yang masih mempertahankan ingatan tradisi, budaya, dan bahasa nenek moyang mereka.